pagi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat ditutup. 233 karyawan yang menjadi korban PHK kini menuntut pesangon PHK dengan nilai maksimal. Zona perpisahan Purwakarta, Jawa Barat akhirnya menyatakan tutup. Akibat penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas SB yang beranggotakan saya, Ilham Akmal Febrian, dan teman-teman saya, Galuh Amalia Pertiwi, Fadilatul Ilma, Jenita Noki Nurdiana, dan Khairunisa Aprilian Akmar. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas legal audit syariah, yakni berupa video analisis kasus. Kelompok kami mengangkat kasus tentang perselisihan hubungan industrial antara PT Sepatu Bata melawan karyawannya, yaitu Agus Setiawan yang menjabat sebagai Wholesale Sales Coordinator. Langsung saja kita simak pembahasannya. Kemudian poin yang ketiga, yakni apa yang melatar belakangi tentang kasus perselisihan ini. Latar belakangnya itu bermula sekitar bulan September 2018 ketika direksi tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan surat laporan audit investigasi PT Sepatu Bata tertanggal 8 Mei 2018 kepada penggugat. Isinya adalah penggugat diduga telah melakukan tindakan pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan atau penggelapan dalam jabatan baik diri sendiri maupun bersama-sama dengan oknum yang disebutkan dalam laporan audit dengan nilai kerugian perseroan mencapai Rp282.190.645 yang harus dikembalikan penggugat kepada tergugat secepatnya, dan penggugat diminta untuk mengundurkan diri, dan berkenaan dengan pengunduran diri tersebut, tergugat tidak dapat memberikan pesangon kepada penggugat. Penggugat lalu menanggapi surat nomor 002-tim-9-2018 tertanggal 24 September 2018 yang pada intinya penggugat tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah dipanggil atas laporan audit investigasi 8 Mei 2018 itu. Menurut penggugat, berkaitan dengan laporan investigasi audit tersebut sebetulnya merupakan piutang usaha yang belum dibayarkan atau belum diselesaikan oleh pihak konsumen kepada tergugat dan bukanlah kerugian yang menjadi tanggung jawab penggugat. Kemudian faktor-faktor yang relevan dengan kasus yang kami ambil. Faktor yang melatar belakangi kasus ini adalah faktor ekonomi, di mana PT Sepatu Bata dalam analisis kami mengalami permasalahan dalam keuangan, sehingga melakukan pembubaran departemen dan PHK karyawan tanpa memberikan hak karyawan yang sesuai. Bahkan melakukan upaya-upaya agar terbebas dari kewajibannya, seperti menuduh dan melakukan intimidasi agar karyawan mengundurkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah mengenai apa saja fakta dalam kasus ini, di mana fakta utama dalam kasus ini itu bersumber dari adanya surat laporan audit investigasi PT Sepatu Bata Tbk tertanggal 8 Mei 2018 yang diberikan oleh direksi tergugat melalui kuasa hukumnya kepada penggugat, yang isinya adalah bahwa penggugat diduga telah melakukan tindakan pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan atau penggelapan dalam jabatan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan oknum yang disebutkan dalam laporan audit dengan nilai kerugian dari perseroan mencapai Rp282.190.645. Dan oleh karena ini penggugat diminta untuk segera mengembalikan kerugian tersebut dan diminta untuk segera mengundurkan diri, dan akibat dari pengunduran diri ini maka penggugat tidak akan diberi pesangon. Akan tetapi kemudian penggugat mengklaim bahwa dia tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah dipanggil atas audit investigasi pada tanggal 8 Mei 2018 tersebut. Dalam hal ini, penggugat kemudian melaporkan perbuatan tergugat atas perbuatan melawan hukum, bahwa tergugat berkeinginan untuk tidak memenuhi hak-hak ketenaga kerjaan dari penggugat. Maka kasus ini akhirnya diselesaikan oleh PPHI atau Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial. Dan hasilnya bahwa PPHI menyatakan bahwa putusnya hubungan kerja
membebaskan penggugat dari hutang kerugian dan menghukum tergugat untuk membayar hak-hak ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama yaitu ada Agus Setiawan dan juga rekannya yang bertindak sebagai penggugat. Yang kedua yaitu PT Sepatu Bata Tbk yang bertindak sebagai tergugat. Yang ketiga suku dinas tenaga kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan, di mana merupakan pihak mediator bagi para pihak. Dan yang keempat yaitu Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial, di mana ini merupakan lembaga peradilan yang memutuskan tentang sengketa kasus ini. Dan selanjutnya mengenai kronologi dari adanya kasus ini. Jadi sekitar bulan September 2018, direksi tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan surat laporan audit investigasi PT Sepatu Bata Tbk tertanggal 8 Mei 2018 kepada penggugat, yang isinya adalah bahwa penggugat diduga telah melakukan tindakan pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan atau penggelapan dalam jabatan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan oknum yang disebutkan dalam laporan audit, dengan nilai kerugian perseroan mencapai Rp282.190.645, yang dimana ini harus dikembalikan oleh penggugat kepada tergugat secara secepatnya, dan penggugat diminta untuk mengundurkan diri, dan berkenaan dengan pengunduran diri tersebut maka tergugat tidak dapat memberikan pesangon kepada penggugat. Kemudian penggugat menanggapi melalui surat nomor 002-tim-9-2018 tertanggal 24 September 2018, yang pada intinya bahwa penggugat tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah dipanggil atas laporan audit investigasi pada tanggal 8 Mei 2018 tersebut. Di mana menurut penggugat berkaitan dengan laporan investigasi audit tersebut sebetulnya merupakan piutang usaha yang belum dibayarkan atau belum diselesaikan oleh pihak konsumen kepada tergugat, dan bukanlah merupakan kerugian yang menjadi tanggung jawab dari penggugat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah utama. Yang pertama, apa masalah utama atau isu yang dihadapi dalam kasus ini? PT Sepatu Bata Tbk tidak memenuhi kewajibannya terhadap pegawai atau karyawan yang di PHK. Selain itu, PT Sepatu Bata Tbk juga memaksa karyawan agar mengundurkan diri supaya perusahaan tidak perlu memberikan pesangon dengan intimidasi dan tuduhan lainnya, sehingga karyawan pun akhirnya melakukan gugatan ke pengadilan. Yang kedua, bagaimana masalah ini diidentifikasi oleh para pihak yang terlibat? Dari pengakuan tergugat bahwa direksi PT Sepatu Bata Tbk melalui kuasa hukumnya telah memberikan laporan audit investigasi PT Sepatu Bata Tbk tertanggal 8 Mei 2018 yang isinya adalah penggugat diduga telah melakukan tindakan pemalsuan, penipuan, penggelapan atau penggelapan dalam jabatan baik sendiri maupun bersama-sama dengan oknum yang disebutkan dalam laporan audit, dengan nilai kerugian perseroan mencapai Rp282.190.645 yang harus dikembalikan penggugat kepada tergugat secepatnya, dan penggugat diminta untuk mengundurkan diri, dan berkenaan dengan pengunduran diri tersebut tergugat tidak dapat memberikan pesangon kepada penggugat. Penggugat lalu menanggapi melalui surat nomor 2-tim-9-2018 tertanggal 24 September 2018 yang intinya penggugat tidak pernah menerima laporan dan tidak pernah dipanggil atas laporan audit investigasi pada 8 Mei 2018 tersebut. Menurut penggugat, berkaitan dengan laporan investigasi audit tersebut sebetulnya merupakan piutang usaha yang belum dibayarkan atau belum diselesaikan oleh pihak konsumen kepada tergugat dan bukanlah kerugian yang menjadi tanggung jawab penggugat. Sengketa tersebut kemudian berlangsung panjang hingga berakhir diputus oleh Pengadilan Penyelesaian Hukum Industri atau PPHI. Akan tetapi,
Penggugat keberatan dengan upaya bipartit dan tidak menerima uang pesangon karena rupanya uang pesangon tersebut dipotong untuk membayar piutang perusahaan yang dibebankan kepada penggugat. Di bulan yang sama, yaitu Desember 2019, penggugat mendapatkan gaji terakhir sebesar Rp924.643, jauh di bawah gaji yang seharusnya diterima oleh penggugat. Berdasarkan penolakan tersebut, tergugat melakukan permohonan pencatatan pemutusan hubungan kerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat, mediator hubungan industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan memberi anjuran bahwa tergugat harus membayar hak penggugat dengan total sebesar Rp459.066.628. Penggugat kemudian menyatakan menerima, namun tergugat tidak menanggapi dan dianggap menolak anjuran tersebut. Oleh karena itu, penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial dan hasilnya PPHI menyatakan putusnya hubungan kerja, membebaskan penggugat dari hutang kerugian, dan menghukum tergugat untuk membayar hak ketenagakerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairunisa Aprilian Akmar akan melanjutkan presentasi rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum. Menurut analisis hukum kami, argumentasi hakim tersebut sudah benar untuk tidak menjatuhkan beban kerugian yang diderita tergugat sebagai ganti dari hak-hak ketenagakerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh penggugat. Hal itu karena pada dasarnya kerugian tersebut bukanlah merupakan kelalaian dari penggugat yang hanya bertindak sebagai penagih hutang saja. Masalah tersebut ialah masalah antara tergugat dengan pihak ketiga atau customer. Sedangkan apabila diduga penggugat menggelapkan hasil tagihan dari customer, seharusnya dibuktikan dengan laporan audit yang komprehensif dan harus menggunakan kontribusi jalur pidana untuk membuktikannya. Tidak dapat sepenuhnya masuk dalam ranah perdata. Adapun kerugian itu walaupun oleh PP Pengupahan bisa dikatakan ditutup dengan hak finansial penggugat, akan tetapi memiliki konteks yang berbeda karena terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Sehingga tergugat tetap harus membayar seluruh hak-hak ketenagakerjaan penggugat yang mana sayangnya akan berkurang apabila menggunakan patokan pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, tindakan yang diambil. Pertanyaan yang pertama, apa langkah-langkah atau tindakan yang telah diambil oleh para pihak dalam kasus ini? Karena kasus ini penyelesaian sengketanya di pengadilan, maka para pihak, yang pertama, direksi tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan surat laporan audit investigasi PT Sepatu Bata Tbk tertanggal 8 Mei 2018 kepada penggugat yang kemudian ditanggapi oleh penggugat melalui surat nomor 002-Tim-Romawi 9-2018 tertanggal 24 September 2018. Selanjutnya penggugat bersama beberapa rekannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat pada tahun 2019 tetapi oleh hakim ditolak dan lanjut ke upaya banding. Selanjutnya tergugat membubarkan wholesale department tempat penggugat bekerja. Selanjutnya tergugat melakukan upaya bipartit antara HRD tergugat dan penggugat dan perusahaan akan memberikan pesangon. Selanjutnya penggugat keberatan dengan upaya bipartit dan tidak menerima pesangon tersebut. Kemudian tergugat melakukan permohonan pencatatan pemutusan hubungan kerja kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan. Yang selanjutnya, mediator hubungan interindustrial Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan memberikan anjuran tergugat harus membayar hak penggugat dengan total sebesar Rp459.066.628. Kemudian penggugat menerima anjuran dari mediator, akan tetapi tergugat tidak menanggapi dan dianggap menolak. Selanjutnya penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial atau PPHI
Yang selanjutnya PPHI kemudian memberikan putusan untuk menyatakan putusnya hubungan kerja, membebaskan penggugat dari hutang kerugian dan menghukum tergugat untuk membayar hak ketenaga kerjaan. Selanjutnya, analisis dampak. Pertanyaan yang pertama, apa dampak dari tindakan atau keputusannya diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat? Nah, jika sengketa, maka analisis dalam konteks pengadilan. Dampak dari tindakan atau putusan yang diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat adalah dengan mengajukan gugatan kepada PPHI, kemudian hakim pun memberikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan putusnya hubungan kerja, membebaskan penggugat dari hutang kerugian, dan menghukum tergugat untuk membayar hak ketenaga kerjaannya. Selanjutnya yang kedua, bagaimana dampak ini terhadap komunitas atau industri yang relevan? Dampak dari putusan ini memberikan pemahaman bahwa perusahaan harus memberikan hak ketenaga kerjaan apabila melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak membuat citra dari perusahaan tersebut menjadi buruk di mata masyarakat. Kemudian dalam pelaporan keuangan juga harus ada transparansi dari seluruh stakeholder agar tidak ada suatu konflik atau permasalahan di kemudian hari. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasi dan kritik. Yang pertama, apa kekuatan dan kelemahan dari tindakan yang diambil pada kasus tersebut? Yang pertama, dari tindakan para pihak untuk mengajukan perkara ke PPHI kemudian diputus oleh hakim, dan keputusan yang diambil tersebut memiliki dampak yang besar bagi para pihak yang terlibat, yaitu menjalin kepastian hukum kedua belah pihak dengan tidak membebankan kerugian kepada penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar hak ketenaga kerjaan. Adapun tindakan para pihak yang memiliki kelemahan terletak pada keputusan hasil mediasi, karena sifat dari hasil mediasi itu sendiri tidak memiliki titel eksekutorial. Jadi apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak lawan tidak dapat mengeksekusi karena memang sifat dari hasil mediasi itu sendiri tidak memiliki sifat eksekutorial. Solusinya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah hasil mediasi tersebut harus didaftarkan ke pengadilan untuk memiliki titel eksekutorial. Yang kedua, apa alternatif solusi yang lebih efektif? Yaitu dibandingkan dengan proses mediasi, penyelesaian yang lebih efektif itu dapat melalui proses arbitrase. Namun, dalam perkara ini, para pihak telah mengambil tindakan yang efektif juga, yaitu dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial atau PPHI. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi untuk kasus ini. Yang pertama, kesimpulan dari kasus ini yaitu Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial atau PPHI memberikan amar putusan untuk kasus ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, A. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yakni dalam hal ini dalam perkara konvensinya. Yang B. Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat. Yang C. Menghukum tergugat untuk membayar biaya kompensasi putusan hubungan kerja pada penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan kerja, uang penggantian hak dan kekurangan upah bulan Desember tahun 2019, di mana seluruhnya memiliki total nilai Rp189.403.819. D. Menghukum tergugat untuk membayar uang penghargaan masa bakti kepada penggugat sebesar Rp24 juta. Yang E. Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya atau dalam perkara konvensi yaitu tergugat. F. Menghukum tergugat atau penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul yaitu sebanyak Rp891.000. Yang kedua, rekomendasi untuk tindakan atau kebijakan di masa depan berdasarkan analisis kasus ini. Seharusnya, jika ingin melakukan investigasi audit, haruslah melibatkan semua stakeholder perusahaan tersebut.
agar kedepannya tidak terjadi konflik seperti pada kasus ini, dan perusahaan harus lebih meningkatkan transparansi dalam proses audit keuangan perusahaan untuk menghindari konflik atau permasalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.